Film diawali di suatu desa, diperlihatkan dua orang anak laki-laki yang bernama Hyo dan Shin. Layaknya seorang budak, mereka berdua pun dipaksa bekerja setiap hari, hingga hal itu membuat Shin ingin melarikan diri dari tempat itu. Namun, Hyo mengatakan bahwa itu tidak mungkin, karena jika seorang budak tumbuh, dia tetap akan menjadi budak. Hyo juga mengatakan, jika mereka berdua menjadi ahli pedang, maka itu dapat merubah nasib mereka. Di tengah hutan, saat mereka berdua mencari kayu bakar, mereka berdua pun berlatih dengan menggunakan ranting pohon sebagai pedang. Tak terasa waktu pun berlalu. Kini Hyo dan Shin sudah tumbuh dewasa dengan kemampuan pedang yang semakin baik. Saat mereka berdua sedang berlatih, tiba-tiba ada seorang pria yang datang menghampiri mereka berdua. Pria itu bernama Seo Bun-kun. Dia merupakan seorang pengawal kerajaan. Di sini Shin terlihat kesal karena merasa terganggu dengan kehadiran Seo Bun-kun. Lalu Seo Bun-kun bertanya dari mana mereka berdua mempelajari kemampuan pedang. Shin pun menjawab, tidak dari siapapun. Setelah itu Seo Bun-kun pergi dari situ. Kemudian saat mereka berdua tiba di rumah, mereka berdua terkejut karena Seo Bun-kun sudah ada di situ. Tujuan Seo Bun-kun adalah untuk membawa Hyo bekerja di istana kerajaan, sedangkan Shin masih di tempat itu sebagai seorang budak. Lalu Seo Bun-kun meminta Hyo untuk bersiap, tapi Hyo meminta izin untuk memikirkannya sehari. Malam harinya, Hyo mengatakan pada Shin bahwa dia akan pergi ke istana kerajaan. Namun sebelum itu, mereka berdua pun berlatih untuk yang terakhir kalinya. Hyo juga mengatakan pada Shin untuk tetap berlatih agar segera dapat menyusulnya ke istana kerajaan. Shin, setelah itu diperlihatkan Shin yang terus berusaha keras untuk meningkatkan kemampuan pedangnya. Bahkan dia mampu menciptakan teknik andalan yang dapat memecahkan batu hanya dengan pedang kayu. Malam harinya saat Shin sedang tidur, dia terbangun karena mendengar suara yang berasal dari luar. Dan betapa terkejutnya dia saat melihat ternyata itu Hyo yang sudah terluka parah. Dengan penuh amarah, Shin mengatakan bahwa dia akan balas dendam. Hyo yang sudah sekarat memberikan sebuah peta pada Shin dan meminta Shin untuk menemui seseorang di suatu tempat. Akhirnya, Hyo pun meninggal di tempat itu. Setelah itu, Shin pun bergegas pergi ke tempat yang Hyo minta. Tak lama kemudian, para pemberontak yang dipimpin oleh mantan jenderal bernama Saji dan pembunuh bayaran bernama Sukyo tiba di situ. Singkat cerita, Saji merupakan mantan jenderal yang diberhentikan karena terlalu banyak melakukan pembantaian. Dan tanpa ampun, dia pun membunuh penduduk desa itu dan memerintahkan anak buahnya untuk membunuh semua penduduk desa. Di sisi lain, di tengah perjalanan, Shin dihadang oleh sekelompok bandit, namun dengan mudah Shin menghajar mereka semua. Setelah perjalanan yang cukup jauh, akhirnya Shin tiba di tempat tujuannya, yaitu di sebuah gubuk. Dan betapa terkejutnya Shin
saat melihat seorang pria yang wajahnya mirip dengan Hyo yang berada di dalam gubuk. Hal itu membuat Shin sangat bingung, namun belum sempat menjelaskan mereka berdua diserang oleh pembunuh bayaran bernama Sukyo. Di sini Sukyo mengatakan dia akan membunuh Raja Qin Eisei. Ternyata pria itu bukan Hyo, dia adalah seorang raja yang sedang melarikan diri karena tatanya direbut oleh saudaranya dan para pemberontak. Hal ini membuat Shin menjadi lebih bingung. Di tengah pertarungan, Sukyo mengatakan bahwa kembarannya cukup terampil dalam menggunakan pedang. Mendengar hal itu, akhirnya Shin mengerti alasan Hyo dibawa ke istana kerajaan karena dia memiliki wajah yang mirip dengan Raja Eisei dan dijadikan raja palsu untuk melindungi raja yang asli. Shin pun sangat marah dan akan membunuh Raja Eisei dan Sukyo. Namun terlebih dahulu, dia akan membunuh Sukyo karena dialah yang membuat Hyo terluka hingga meninggal dunia. Pertarungan antara Shin dan Sukyo pun tidak terelakkan. Awalnya terlihat jelas Sukyo sangat mendominasi pertarungan itu dan Shin benar-benar kewalahan. Namun dengan semangat dan tekadnya untuk membalaskan dendam atas kematian Hyo, Shin pun berhasil mengalahkan Sukyo. Sebelum dia menghabisinya, Sukyo memohon untuk mengampuni nyawanya karena dia masih memiliki keluarga. Namun tanpa basa-basi, tiba-tiba Raja Eisei langsung menebas leher Sukyo. Tak lama kemudian, para pemberontak yang mengejar mereka sudah hampir tiba di tempat itu. Mereka berdua pun bergegas meninggalkan tempat itu. Tiba-tiba mereka berdua dihalangi oleh seorang bernama Karyoten. Dia menawarkan mereka berdua jalan pintas dengan imbalan uang karena dia mengetahui salah seorang dari mereka berdua adalah raja yang pasti punya banyak uang. Raja Eisei setuju dan mereka pun mengikuti Ten. Di istana kerajaan, kabar tentang kematian Sukyo sudah sampai ke telinga raja yang bernama Sekyo. Dia adalah adik tiri Raja Eisei yang melakukan pemberontakan. Di sini raja terlihat sangat marah kepada panglima dan para menterinya karena belum membawakan kepala Raja Eisei dan Sobun-kun ke hadapannya. Di sisi lain, di tengah perjalanan, Shin, Raja Eisei, dan Ten dihadang oleh seorang pembunuh bayaran yang bertujuan untuk membunuh Raja Eisei. Shin pun maju untuk menghadapi pembunuh itu. Dan dengan susah payah akhirnya Shin mampu mengalahkan pembunuh itu. Shin berpindah di mana mereka bertiga sudah berada di tempat yang sebelumnya sudah dijanjikan untuk bertemu Sobun-kun dan para prajuritnya. Tak lama kemudian, datanglah Sobun-kun dan para prajuritnya menghadap Raja Eisei. Singkat cerita, setelah terkumpul, Raja Eisei dan Sobun-kun memutuskan untuk meminta bantuan pada orang gunung karena mereka masih kalah jumlah untuk menyerang istana kerajaan. Setelah itu, Raja Eisei dan pasukannya pergi menghadap Raja Gunung yang bernama Youtanwa. Di sini mereka meminta bantuan agar mau berperang dengan mereka. Setelah mendengar tujuan dan alasan Raja Eisei, Raja Gunung pun memutuskan untuk membantu mereka. Setelah menyusun rencana, mereka pun berangkat menuju istana kerajaan dengan alasan untuk membentuk aliansi. Setibanya di depan gerbang utama negeri Qin, mereka disambut oleh pihak istana kerajaan dan dipersilakan masuk, namun hanya 50 orang dari 3.000 pasukan. Ketika tiba di gerbang utama istana, Raja Eisei langsung memulai serangan sekaligus pertanda pertempuran dimulai.
Dan tak butuh waktu lama, mereka berhasil menguasai gerbang utama. Di sini mereka membagi pasukan menjadi 2 kelompok sesuai rencana yang sudah disiapkan, di mana salah satu kelompok berjumlah 10 orang yang dipimpin oleh Shin melewati jalan rahasia yang langsung menuju istana kerajaan. Sedangkan sisanya bersama Raja Issei melakukan serangan langsung dari gerbang utama menuju istana kerajaan, sekaligus sebagai umpan agar serangan musuh berfokus pada mereka dan tidak mengetahui serangan langsung ke istana kerajaan yang dipimpin oleh Shin. Pasukan yang dipimpin Raja Issei terus bergerak maju menuju istana kerajaan, sedangkan Shin dan pasukannya di tengah perjalanan mereka dihadang oleh pasukan kerajaan dan pertempuran pun tidak terelakkan. Setelah pertempuran yang cukup lama, akhirnya Shin dan pasukannya tiba di istana kerajaan. Dan disinilah lawan terberat mereka, yaitu Saji. Di sisi lain, pasukan yang dipimpin Raja Issei satu persatu mulai tumbang dan kewalahan karena jumlah pasukan kerajaan terus bertambah. Sedangkan hasil pertempuran tergantung pada Shin untuk melumpuhkan istana kerajaan. Di dalam istana kerajaan, Shin dan pasukannya bertempur melawan Saji. Meskipun menang jumlah, namun kemampuan mereka belum sebanding dengan Saji. Satu persatu mereka pun ditumbangkan, bahkan Shin dihajar habis-habisan oleh Saji. Di sini Saji mengatakan bahwa mimpi Shin dan Hyo untuk menjadi Jenderal Agung adalah sampah. Mendengar hal itu, membuat Shin sangat marah. Ia pun kembali bangkit dan melawan Saji. Karena tidak terima dengan perkataan Saji, dia pun menggunakan teknik pamungkas yang dia ciptakan dan berhasil membunuh Saji. Sementara itu, di luar ruangan istana kerajaan, Raja Issei benar-benar sudah kewalahan. Tak lama kemudian, Raja Sekyo keluar dari istana kerajaan dan disusul oleh Shin dan sisa pasukannya. Hal ini bertanda bahwa Shin dan pasukannya berhasil melumpuhkan istana kerajaan. Setelah itu, pertempuran antara dua bersaudara untuk memperebutkan takhta kerajaan tak terelakkan. Namun Sekyo bukanlah tandingan bagi Issei. Dia pun dihajar habis-habisan oleh Issei. Dengan ini, kemenangan dan takhta kerajaan menjadi milik Raja Issei. Di akhir film diperlihatkan kondisi istana kerajaan yang sudah stabil yang dipimpin oleh Raja Issei. Dan film pun selesai.